Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran SN.com. Dan pada episode ke-75 tanggal 17 Mei 2022, kita kedatangan tamu seorang ibu ya, ibu yang cantik, tetap berdedikasi dan energik ya. Dia adalah Ibu Insinyur Haja Lusianti SE. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bu Lucy? Alhamdulillah baik. Terima kasih udah datang ke studio Lensa SN Bu ya. Iya. Setelah sekian waktu Bu ya, ternyata Ibu berkesempatan hadir nih Bu ya. Alhamdulillah. Makin sehat dan makin sibuk kayaknya nih Bu ya. Amin. Boleh diceritakan Bu kesibukan terakhir? Ya terima kasih Pak Agus dari Suara Nusantara dan koran SN.com. Jadi tadi ditanyakan kesibukan saya pada saat ini. Kesibukan saya ya tidak jauh dari sebelumnya, itu sibuk di usaha ya. Bisnis Bu ya. Ya bisnis, jadi mungkin itu adalah kegiatan rutin sehari-hari dari jam 9 sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore Bu ya. Kemudian selepas jam 5 sore dengan begitu banyak bisnis yang Ibu tangani ya, pasti masih ada gangguan-gangguan tanda kutip pada malam hari Bu ya. Bagaimana nih Bu menyeimbangkan waktu istirahat dan bisnis ini Bu? Jadi sebenarnya semuanya dapat berjalan dengan baik apabila kita menghadapinya dengan suasana enjoy ya. Oh gitu. Jadi rahasianya. kalau kita tidak sanggup maka ya kita harus bilang capek gitu capek, atau Bu, ya? Tapi kalau memang kita bisa ya selagi itu memang waktunya adalah memang untuk, jadi saya jadwalkan Pak Agus. Jadi kalau jam 9 sampai jam 1 itu biasanya saya ke bisnis utama, yaitu bisnis utama kami itu bergerak di bidang oil dan gas. Jadi SPBU dan gas. Jam 1 ke atas saya baru pindah kantor Pak Agus. Pindah kantor Untuk ke bisnis yang lain. Yang boleh disebutkan yang pertama tadi bisnis utama di kantornya di mana nih Bu? Saya kalau untuk urusan minyak dan SPBU dan gas itu saya berkantor di Jalan Kolonel Haji Barlian, tepatnya di SPBU Puntikayu. Oke Bu ya. Tapi kalau udah jam 1 ke atas mulai pindah lagi nih. Pindah saya ke Jalan Kapten Arifai. Kapten Arifai Gedung ya. HPA. Gedung HPA. Nah, yang di Gedung Arifai ini bisnis apa ini Bu? Aduh, bisnisnya kecil-kecil tapi cukup asik. Cukup Jadi, asik ya. Ada beberapa bisnis retail dan lain sebagainya, termasuk juga di situ kadang-kadang saya juga bertemu dengan teman-teman baik dari partai politik ya, teman-teman yang lainnya. Ngomong-ngomong tentang partai politik ini menarik, tapi nanti dulu itu saya mau tanya tentang rahasia sukses seorang Ibu Lucy di dunia bisnis ya. Mungkin ada sekelumit cerita tentang Ibu Lucy memulai usaha ini Bu ya. Iya, jadi memang saya dari awal itu memang bergerak di bidang bisnis dan sejak masih sendiri ya, jadi masih gadis ya, masih lajang Bu ya. Lajang. Itu memang saya sudah bekerja dan ketika almarhum Bapak Haji Fahri Azari menjadi wakil bupati di Musi Banyuasin, maka saya berhenti di situ mengikuti beliau untuk mengabdi di Musi Banyuasin. Namun tentu naluri bisnisnya tetap berjalan ya Pak ya. Baik, jadi Bu, saya pikir apa ya, bisnis yang secara fisik saya tidak ada di tempat, tapi tetap roda bisnisnya masih berjalan Bu ya. Tetap bisa menghasilkan dan menjadi penyupport kita. Dan itu jatuhnya kemana bisnisnya itu Bu? Saya kemarin saya putuskan dengan Pak Fahri itu kami mengambil bisnis di penjualan minyak atau SPBU. SPBU ya, mau keren ini Bu ya. Ini kita ngomongnya langsung lompat ke partai politik ini Bu ya. Wah, dengar-dengar Ibu jadi ketua partai apa nih Bu? Partai Kebangkitan Nusantara. Nah, boleh diceritakan ini Bu. Awal mulanya Ibu tertarik untuk menjadi ketua partai PKN Sumsel ini Bu ya? Iya. Nah, boleh diceritakan Ibu. Jadi sebenarnya untuk berpolitik itu waktu itu saya katakan saya istirahat karena mengingat umur dan kesibukan di dunia usaha, saya pikir lebih baik saya fokus saja ke dunia usaha. Tapi pada suatu hari saya ditelepon sama Mas Anas Urbaningrum untuk
mengajak bergabung. Akhirnya karena tertarik lah Bu ya. kebenaran saya itu Mas Anas itu adalah figur yang sangat saya hormati dan saya maksudnya figur yang cukup dekat idola ya. lah Idola ya. Maka saya kata Mas Anas, Bu Lucy, saya mohon tuh Bu Lucy memegang PKN ini di Sumatera Selatan. Saya bilang karena dulu juga ada chemistry lah dengan Mas Anas, maka saya bilang, Mas kalau memang itu Mas mintakan, maka saya Bismillah saya terima dan insya Allah saya akan jalankan, mudah-mudahan amanah ini dapat sesuai dengan harapan. Oke Bu ya, tentu bukan suatu hal yang mudah Bu ya untuk mengomandani sebuah partai baru. Nah apa ini Bu yang membuat Ibu tiba-tiba mengambil ini Bu ya? Tentu sudah terpikir harus membentuk di kabupaten, di kota dan keliling kabupaten di Sumsel. Ya, karena visi misi daripada partai ini cukup baik menurut saya dan untuk menyampaikannya kepada calon-calon kader PKN itu sangat gampang, tidak dengan dengan hayalan tapi dengan kenyataan, dengan semangat gotong royong dan alhamdulillah ya. Kami diberikan amanah itu pada bulan Januari, tapi sekarang pada bulan Mei kami sudah mencapai untuk Pimcap itu pimpinan cabang kabupaten kota itu kami sudah 100%. Wah, keren. Kemudian ini. Untuk kecamatannya kami sudah 92%. Udah di 17 kabupaten kota ya, Ibu? Jadi wah, sudah ya. 20 kecamatan, tinggal 22 kecamatan lagi yang belum. Makin mantap ini Bu ya. Nah kemudian tentu ada cita-cita politik ya mungkin ya. Boleh dibagi rahasia sedikit aja cita-cita politik Ibu setelah terjun menjadi ketua parpol PKN Sumsel. Cita-cita politik saya hanya fokus dulu lah Mas. Jadi jangan terlalu jauh berhayalnya, Oke, tapi siap. saya fokus dulu bagaimana PKN ini bisa menjadi peserta pemilu. Oke, ini kita ngobrol ke yang santai lagi Bu ya. Ini Ibu saya lihat tadi tetap fresh ya, di tengah kesibukan yang luar biasa Bu ya. Iya. Ini apa rahasia sehat dari Bu Lucy untuk penonton Lesa SN ini Bu? Pasti penasaran penonton Lesa SN ini Bu. Iya, tetap semangat ya. Jadi umur boleh tua sih. Cuma boleh semangat. dibocorkan umurnya Bu? Boleh? Oh boleh. Saya udah 50 ke atas, Wah. sudah hampir ke angka 60. Tapi masih sangat ini Bu ya, sangat cantik dan sehat Bu ya. Ya saya semangat Pak. Jadi Siap. semangat dan fokus. Jadi kalau kita fokus, insya Allah apa yang kita cita-citakan, insya Allah dilancarkan Allah. Oke, untuk olahraga apa olahraga favorit ini Bu Lucy? Saya nggak banyak olahraga ya, jadi jalan kali ya, terus nggak banyak, dari dulu saya nggak banyak Pak. Mungkin karena banyak aktivitas itu bagian dari olahraga kali Bu ya. Jadi saya tuh kalau hari Minggu Pak Agus Pak Agus saya mikir hari ini saya apa ya kerjanya. Malah kebingungan Bu ya, hari libur ya. Kadang saya karena nggak ada kegiatan, saya ikut kursus masak kue gitu. Jadi seorang Ibu Lucy ya. Hari-hari yang kosong apabila tidak ada yang misalnya undangan ya. Seperti bulan puasa itu mungkin pagi saya kursus kue gitu. Kue jadul dan nanti bisa dipraktekkan di rumah. Boleh ya? Gitu. Sabtu saya tetap masuk di kantor. Oke ya. Ini ngomong-ngomong dengan sejibun atribut kegiatan Bu ya. Tidurnya berapa jam ini Bu sehari Bu? Saya udah terbiasa ya Pak ya. Jadi terbiasa itu saya itu jam 10 biasanya udah mulai tidak bisa diajak kompromi biasanya. Siap Bu ya. Tapi kalau ada teman-teman yang main ke rumah tetap ya dipertahankan lah kan. Bisa nemenin tapi tidak terlalu sering bisa. Kemudian ya pagi biasanya subuh kadang saya bersama suami ke Takwa ya Pak. Takwa jadi untuk ibadah Bu ya. Kan dekat kan Pak. Jadi kan di sana kan setiap subuh ada ceramah ya. Untuk biar seimbang lah Bu ya, dunia dan akhirat Bu ya. Oke. Ini banyak pertanyaan orang juga nih Bu. Ini titipan pertanyaan sebenarnya dari tim kreatif ya. Dengan begitu banyak SPBU yang Ibu punyai ya. Bagaimana untuk koordinasinya itu Bu ya? Ibu sendiri ya.
Oh iya, jadi saya tetap memantau seluruh Bu ya. Nah, ini rahasianya nih boleh dibagi nih Bu. tapi setiap manajer SPBU itu hanya bisa untuk memegang 1 sampai 3 SPBU. Kalau sudah lebih dari 3 itu pengontrolannya agak susah. Sehingga buat saya sih karena udah apa ya Pak, jadi udah pekerjaan sehari-hari, kalau orang bilang tuh udah khatam ya Pak ya, Udah khatam, jadi udah gampang aja gitu. Oh, dari laporan aja, dari udah kelihatan Bu ya cerita-ceritanya Bu ya. Udah bisa gitu mereka-reka, oh ini begini, oh ini kenapa misalnya kok ada penurunan, apakah ini dari pengiriman atau memang terkendala oleh penjualan, itu biasanya kelihatan. Bahkan cuaca pun saya minta diinfokan Pak. Oh gitu, ada pengaruhnya juga nih Bu ya? Oh ada. Boleh ceritakan nih Bu. Jadi misalnya pendapatan kita ada 3 shift kan, shift 1, shift 2, shift 3. Shift 1 7 sampai jam 2 sampai 7 malam shift 2, 7 malam sampai pagi shift 3. Jadi saya akan lihat kenapa sih di shift ini sedikit. Misalnya kalau siang kan misalnya banyak ya Pak banyak ya. Terus di situ ada cuaca hujan dari jam berapa sampai jam berapa. Kita lihat juga gitu. Ada faktornya juga Bu ya. Iya, jadi nggak bisa menyalahkan, cuaca juga bisa jadi faktor utama Bu ya. Iya, tentang Pak. hobi yang lain tadi Ibu tersentil hobi masak nih Bu ya. Masak apa nih hobinya Ibu Lucy nih, seorang ibu-ibu nih? Mungkin boleh bagi rahasia nih, pasti banyak yang belum tahu nih Bu. Saya apa aja Pak, jadi misalnya ya memang tugas seorang wanita itu adalah di dapur tuh adalah tanggung jawab seorang ibu ya. Jadi saya sebisa mungkin dengan waktu yang ada saya menyiapkan makan, walaupun tidak setiap hari ya Tidak Pak. setiap hari Bu ya. Tapi saya tetap siapkan makan untuk keluarga. Kemudian saya juga kadang belajar masak-masak tradisional dari saudara-saudara di kampung. Seperti kemarin juga saya belajar masakan kampung, dan saya mau praktek sendiri, sehingga kalau kita praktek sendiri nggak lupa Pak. Nanti oh iya ya ini nggak enak karena apa gitu. Nah itu saya lakonin, dan saya memang senang untuk masak. Kalau menu favorit Bapak apa Bu? Kalau yang bisa Ibu sediakan dengan masak sendiri, boleh dibagi nggak rahasianya Ibu? Kalau Pak almarhum Pak Fahri dia pindang biasanya. Pindang. Ibu masak sendiri ya? Iya, kalau Bu, ya? Pak Al-Fahri dia biasanya apa ya, maksudnya tuh tempoyak ya Pak ya. Tempoyak ya. Makanan wong Sumselnya nih itu Bu. Kalau wong Sekayu ngomongnya gulai jeruk katanya. Gulai jeruk Bu ya. Ibu ngomong-ngomong, kita ada tim kreatif ini, Ilham tadi ngasih kode mau nanya. Ilham silakan, ada mau ditanya? Silakan Dek. Ya, saran bagi pemuda Bu yang ingin terjun ke bisnis seperti Ibu juga. Nah, ini pemula anak muda sekali nih Bu. Ilham, jadi kuncinya hanya satu. Tadi saya bilang fokus dan sungguh-sungguh. Jangan berpikir apakah itu nanti akan berhasil atau tidak. Mempunyai keberanian untuk memulai itu luar biasa. Kalau nanti ada jatuh bangunnya, memang perjalanan bisnis seperti itu, tapi semangat untuk terus berusaha untuk berhasil itu adalah dengan kesungguh-sungguhan. Apabila itu sungguh-sungguh, insya Allah. Insya Allah, amin ya. Ada niat untuk jadi bisnis ya, setelah tamat kuliah ya. Kemudian ngomong-ngomong, Ibu ada juga bisnis kuliner Bu ya? Ada. Boleh dicerita di sini Bu? Saya ada restoran Tiga Nyonya, yang mana restoran itu bermenukan Nusantara. Di Jalan Kartini. Jalan Kartini ya. Ya, sebenarnya itu dulu rumah tinggal kami. Rumah tinggal ya. Tapi saya pikir karena bayar listriknya mahal ya Pak, rumahnya bisa di suite ya, di suite dengan pembayar. Kenapa saya nggak bisniskan aja untuk bantu bayar listrik dan air. Alhamdulillah sampai sekarang udah jalan. Dari tahun 2015 udah lama sampai ya? sekarang Sudah alhamdulillah. Kemudian tidak bisa ditinggalkan, Ibu Fahri itu pernah tinggal di Mubah Bu ya, di Sekayu ya. Nah jadi pasti ya banyak kenangan sekali Bu ya di Sekayu ya. Saya pernah dengar itu menjadi pembicaraan. Ibu Fahri, Ibu Lucy ya. Kemudian ada emosi orang rindu dengan Ibu Fahri. Ibu bisa komentar sedikit tentang kerinduan warga Mubah Sekayu dengan Ibu Fahri?
bukan orang Muba aja yang rindu, saya juga rindu sama orang Muba. Nah, ini jadi saling klik ya. Boleh cerita nih, Bu. Karena kedekatan kami baik itu secara kedinasan maupun dengan masyarakat itu sangat dekat. Jadi saya juga di pasar atau di tempat-tempat umum lainnya itu sangat berteman. Saya tahu dengan penjual ikan dan hafal, Bu, ya? Dan tukang ojek ya, dulu ketuanya saya tuh Pak Oh, ya Agus. Allah. Jadi sehingga mungkin kenangan-kenangan yang baik alhamdulillah itu Masih bisa dikenang, selalu Bu, ya? dikenang. Kalau orang kepengen Ibu lagi balik ke Muba gimana, Bu? Pak Agus dalam waktu yang masih lama. Iya. Saya pikir tidak usah terlalu terburu-buru, mengalir saja. Mengalir saja, Nanti ya. kita akan kembalikan ke Allah, ke takdir. Apabila memang nanti takdirnya kita untuk ke Muba, maka Allah akan membukakan jalannya. Tapi kalaupun tidak, saya sampaikan bahwa siapapun nanti yang akan menjadi pimpinan Musi Banyuasin atau Bupati Musi Banyuasin, dialah yang terbaik kata Allah. Oke. Mudah-mudahan Insya Allah, Bu, ya. nanti akan selalu berpikir dan berbuat untuk masyarakat Musi Banyuasin. Apa pengalaman yang paling mengesankan dari Ibu Lucy waktu di Sekayu? Jadi ada satu yang biasanya kita rindukan. Jadi di Muba itu biasanya di desa-desa itu ada sungai-sungai kecil. Iya. Kalau di situ sungai-sungai itu dilelang Pak Agus untuk dilelang. ikannya. Nah itu kita namakan biasanya corong. Kita bikin corong, dibikin corong sama yang pemenang. Nanti waktu zaman banjir atau ikan itu maka itu panen. Panen ya? Nah, air pasang naik, Bu, ya? Iya. Oke. Dan corong itu banyak, bukan 1, 2. Yang kami sangat terkesan, maka semua pemilik corong itu mengundang Bupati dan Ibu, ya? Ibu untuk menikmatinya, Bu, iya, ke corong mereka. Kadang kita berperahu, kadang kita pakai mobil, sehingga memang di situ kita bakar ikan, terus makan sama-sama. Dan itu sulit untuk dilupakan. Sulit ya, itu paling mengesankan. Ini Iya. pertanyaan tentang Ibu, pasti Ibu banyak sekali teman dan sahabat, Bu, ya. Ini pertanyaan, apa sih sebenarnya arti teman dan sahabat untuk seorang Ibu Lucy? Sangat berarti. Jadi sahabat dan teman itu adalah sesuatu yang berarti sekali buat saya, karena tanpa teman dan sahabat rasanya hidup ini nggak bisa kita sendiri, Pak. Jadi dengan masukan, saran, bahkan pertemanan gitu, yang menyemangati itu adalah sahabat. Ya, Sahabat, ya. yang kita susah mencari itu adalah sahabat sejati. Sahabat sejati, susah itu, Bu, ya. Iya. Kemudian dalam perjalanan Ibu ya, tentu banyak lika-likunya ya, pasang surut naik ya. Pernah nggak dikecewakan teman, Bu? Nah, ini pertanyaan tentang teman yang terakhir ini, Bu. Ya nggak boleh kita kecewa. Nggak boleh, Bu, ya? Karena kenapa? Karena yang seperti kami sampaikan, saya sudah mengalami, alhamdulillah diberikan cobaan nikmat, pernah mendampingi Bapak almarhum Pari sebagai Bupati Musi Banyuasin, tapi juga saya pernah mendapatkan cobaan yang tidak enak, harus menjalani akibat dari kesalahan-kesalahan Siap, yang Bu, ya. kami lakukan atau dosa-dosa yang ada dari Siap, Bu, saya ya. kecil sampai sekarang, dan alhamdulillah sudah lewat. Nah, untuk itu di situ kita bisa melihat Pak Agus, saat kita ada di puncak maka banyak sekali Yang orang mendekat. yang mendekat. Tapi ketika kita di bawah maka nggak usah kan menegur menoleh pun tidak mau. Tapi saya pikir wajar lah Pak Agus, kalau kita lihat kan kalau ada gula ya pasti ada semut gitu. Jadi Bisa itu aja, udah Bu. hukum alam kan. Jadi kita harus nerima Pak. Jadi Ya bisa udah. menyeleksi, Bu, ya, yang mana teman sejati, Iya. yang mana teman yang saat butuh saja mungkin, Bu, ya. Bisa disebut kayak gitu nggak, Bu? Iya. Tapi semuanya itu memang seperti itu, dan kita harus ikhlas, Pak. Jadi ya udah, kalau kita dibutuhkan ya alhamdulillah, enggak juga ya kita doakanlah mudah-mudahan. Tapi seorang Ibu dia Lucy akan pasti banyak sekali temannya ya, karena Ibu Lucy dikenal sangat dermawan. Nah, tentang berbagi kepada sesama, boleh Ibu Lucy cerita? Iya. Jadi dulu ada satu nasihat dari ayah saya, bahwa katanya, Lucy,
apabila kamu keluar rumahmu, maka yang pertama kali kamu lihat, maka bersedekahlah kamu dengan orang itu. Terus jadi kan kadang kita kelihat pertama sopir, lama-lama kita juga pengen berbagi dengan orang banyak. Makanya saya bilang dari sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita pasti ada bagian yang milik orang lain, dan itu saya sampaikan. Kalau ada juga permasalahan di perusahaan, saya tanyakan, Pak Agus, itu sedekah kamu jalan nggak sih? Karena setiap usaha itu ada kontribusi untuk sedekah. Penonton Lesa SN diketahui bahwa Ibu Lucy dikenal sangat dermawan ya, walaupun Ibu Lucy tidak pernah mengakuinya, tapi masyarakat bisa merasakan ya yang pernah menerima support atau bantuan dari Ibu Lucy ya. Ibu Lucy, kita udah berapa menit, Dek? Tim kreatif? 20 menit Bu ya, tanpa terasa Bu ya. Mungkin ada semangat nggak untuk Ibu Lucy kepada sesama perempuan Bu ya, yang juga bisnis ya Bu ya, yang masih merintis, mungkin masih kecil, untuk perempuan di Sumsel Bu? Iya, jadi pada ibu-ibu khususnya atau kaum perempuan pada umumnya, apabila kita yakin bahwa usaha yang kita mulai ini adalah usaha yang kelak bisa berkembang, maka tidak usah ragu, berjalan dengan lurus, baik, dan kalau misalnya ada kendala sandungan, itu adalah bagian dari perjalanan, tapi pada saatnya nanti Allah akan memberikan atau mengabulkan doa yang kita harapkan. Amin. Kemudian satu lagi nih Bu, pertanyaannya masih dalam nuansa HUT Provinsi Sumsel kita ya. Tadi kebetulan ada Paripurna HUT Provinsi Sumsel. Mungkin Ibu bisa menceritakan dikit kondisi Sumsel sekarang Bu, di dalam rangka HUT-nya ini. HUT keberapa ini hari ini? HUT ke-76. Ya, karena kita sama-sama warga Sumsel ya. Saat ini saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Provinsi Sumatera Selatan yang ke-76. Mudah-mudahan Provinsi Sumatera Selatan tetap menjadi provinsi yang kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Kalau masalah apapun di Sumatera Selatan itu saya pikir tidak ada yang terlalu riskan ya, tapi cukup menyenangkan. Mudah-mudahan ya. Nanti ke depan Pak Gubernur akan selalu memberikan pengayoman untuk warga Sumsel, masyarakat Sumatera Selatan, dan memberikan yang terbaik untuk Sumatera Selatan. Amin. Ibu Lucy, biasanya di ujung obrolan kita ada pesan, kesan atau harapan dari tokoh yang hadir ya, karena Ibu Lucy seorang ibu, boleh memberikan pesan atau apa kepada pemirsa penonton Lensa SN. Silakan Bu. Ya, pesan saya kepada kaum perempuan, tetaplah berbuat. Kalaupun itu adalah jalurnya bisnis, maka fokus ke bisnis, tetap sabar Bu ya. Tapi jangan lupa bahwa kita punya tanggung jawab yang lebih besar, yaitu keluarga, suami dan anak-anak. Karena itu nanti akan kita pertanggungjawabkan juga di akhirat. Oke. Penonton Lensa SN, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube ini agar informasi menarik dari kanal YouTube Lensa SN tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.